Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk melanjutkan materi kita, ini nanti sampai jam berapa? Bikin yang ngomong terus biasanya mau 12 sampai adzan Jumatan nih. Oke, setengah 12, jam 11 berapa ya? Nanti kalau saya lupa titen, Pak Buyar, Pak Buyar. Atau pegel Pak, pegel. Oke, ya sesuai dengan kontrak kuliah kita yang sudah sampaikan kemarin bahwa ada beberapa submateri yang kita rencanakan dalam pembahasan kita. Jadi yang pertama ini kita membahas tentang eh, materi tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Jadi mungkin di pertemuan kemarin saya sampaikan secara umum kenapa kita harus mempelajari Pancasila. Nah, dan yang membedakan antara pendidikan Pancasila di waktu SMP atau waktu sekolah sama mahasiswa itu apa? Bahkan kalau Anda mau memperdalam lagi, ada prodi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di FKIP itu. Jadi nanti ada adik bisa sarjana ke pendidikan Pancasila. Jadi guru Pancasila dan kewarganegaraan. Di dunia birokrasi ada namanya Badan Ketahanan Pancasila atau apa istilahnya. Bahkan dulu itu ada pendidikan tutor atau apa ya istilahnya itu pengajarnya Pancasila itu ada sampai tingkatan sampai tingkat nasional. Bahkan insya Allah pemerintahan ke depan itu ada Kementerian Kebudayaan Pancasila. Kak wis saking nemen ya. Kenapa? Mengapa ini sampai menjadi sesuatu bagi masyarakat Indonesia? Ya, karena Pancasila ini adalah sebagai dasar atau bisa juga ideologi. Nah, ngomong dasar berarti kan fondasi nih, Rek. Visinya. Cara wong itu komitmennya. Anda berkomitmen berpasangan, berpacaran atau menikah, itu kan komitmen awal. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan dasar negara atau ideologi, maka yang perlu kita pahami apa sih ideologi itu. Nek ngomong bahasa Indonesia, ngomong KIP, secara terminologi, menurut bahasa, ideologi itu dari kata ide, ya, sama logos, ya. Idea itu apa? Nah, ide itu apa sih menurut kalian? Pokok, gagasan pokok. Ada lagi hasil pemikiran, gagasan. Ada lagi, oh Indonesia kan biasanya tafsirnya akhirnya, tergantung pada konteksnya, ya. Makanya wong Indonesia sakti, omane wong Jawa, ya. Itu kan artinya ketika memahami bahasa itu sesuai dengan konteks dan teksnya. Saya sampai luar negeri rek bahasa Arab, sampai nek belajar nahwu sorab menika, ya, ambil bahasa Jawa, ambil bahasa Inggris, beda kan? Bahasa Jawa luwih komplit, guys. Cara ngarani. Nah, makanya ketika kita memahami idea ini, paling tidak kita bisa memahami saja. Kalau misalnya ada mengatakan tadi ide itu diartikan sebagai gagasan, ada yang hasil pemikiran, ya. Ada yang sudah menjadi sebuah konsep, ada yang lebih tinggi lagi bahwa ide itu adalah sebuah cita-cita. Itu menurut bahasa. Nah, perkara nanti konsep itu dalam konteks apa sehingga ide itu dikatakan sebagai konsep, nah itulah yang nanti kita baca. Oke. Kemudian kalau logos itu kan jelas bahasa ya artinya adalah sebuah ilmu. Jadi kalau digabungkan ideologi itu berarti sebuah ilmu yang membicarakan tentang gagasan, pemikiran untuk dijadikan sebuah pedoman, dasar, landasan, prinsip, cita-cita dalam hidup.
itu adalah kalau digabung. Jadi sebuah kajian, sebuah ilmu yang membicarakan tentang pikiran. Makanya ada ideologi. Ya, semua bisa dilogikan kayak gitu. Wong sapu logi dulu ya. Kalau Anda mau loh ya, itu sangat memungkinkan Anda jadi profesor kalau Anda mengkaji. Profesor apa itu? Sapologi gitu. Jadi Anda meneliti tentang sapu. Sapu itu dari apa saja? Dari daun kelapa, ada yang dari ujuk, ada yang dari apapun. Manfaatnya apa? Filsafatnya apa? Terus mitologinya apa? Ya. Lu kok ono mitologi barang lu wong Jawa ya. Maka mungkin di profesor sapu kamu ya. Ada kodamu. Jadi cara untuk menghilangkan, menolak bala. Pasangan yang ngene gerbangmu, sapu duk, sapu kerik sing lawas. Atau wis ya arek temui kon turu. Bantal ono sapu nek dia ya apa tadi. Metafisika. Nek kalau digabungkan dengan negara, wah, sapu itu diibaratkan sebuah persatuan, perkumpulan masyarakat yang bersatu untuk melakukan. Nek wong Islam, wah nek nyapu ya kudu resik, Pak. Cek saya disapu ya resik. Nek sapu sampean gak resik, gak bersih, hasilnya ya gak bersih, tur gak suci, Pak. Kan? Artinya apa? Ketika Anda menjadi seorang dai, ketika Anda menjadi seorang guru, ketika apapun, Anda ilmunya kudu mumpuni, hati ini kudu resik, kudu ikhlas, biar hasilnya yang Anda ajarkan bisa menghasilkan sebuah ilmu. Dan nek ngomong biologi, eksak, ya bersih rek, higienis, selesai kan, sehat kan. Tapi nek wong Islam ono meneh tambahane, wis bersih, higienis, suci gak. Nah, ini kan malah itu nek profesor sapu berarti iso jelas ngono. Artinya ilmu apapun bisa di. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang ideologi, berarti kita berbicara tentang gagasan konsep yang secara ilmu ya. Makanya di sini ada Franz Magnus Husen. Ini adalah tokoh filsuf yang menyatakan bahwa ideologi itu bisa diartikan sebuah cita-cita, nilai-nilai dasar, keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman yang normatif. Forum perbedaan lintas agama pasti dia menjadi tokoh. Beliau ini adalah asli dari Australia yang mungkin sudah menetap di Indonesia. Bahkan dia punya lembaga pendidikan filsafat di Jakarta sana. Mahasiswanya itu mesti tampil tidak lebih dari 40. Nah, wis kayak wali, kayak pondok pesantren ya Khosia. Santri ini oleh luwih teko 40 wis kok. Kalau lebih ya tahun depan. Nah, ngono. Ya, jadi dia mengatakan bahwa ideologi itu adalah cita-cita, nilai-nilai dasar. Artinya apa? Sesuatu yang Anda yakini. Jadi ketika Anda misalnya, Anda milih jurusan matematika. Ketika ngomong matematika, kenapa Anda pilih matematika? Pasti Anda punya prinsip, punya dasar, sehingga Anda memilih matematika. Mungkin karena Anda hobi atau senang karena mampu dan sebagainya. Atau mungkin kalau Zidan karena peluang guru matematika belum ada, Pak. Jadi saya kuliah jurusan matematika. Toh saya juga mampu, saya juga bisa gitu loh. Itu artinya ide sampean masuk matematika itu sebagai ide saya matematika. Maka itu Anda yakini bahwa saya bisa, saya mampu. Dan saya yakin saya bisa hidup dengan matematika. Wih, arek pondok pesantren kok belajar matematika loh kan. Itu dalam arti sempit, koyo-koyo gak cocok rek mosok arek pondok pesantren belajar matematika. Belajar identik kalau mau pondok pesantren ya agama lah ya. Mosok matematika agama. Ada enggak?
Ngafalan, ya. Nah, kalau Anda ngomong matematika itu kan banyak, ada pendidikan matematika murni. Hidup ini juga matematika juga, perlu hitung-hitungan. Tapi tidak harus berbentuk angka. Nah, kalau orang eksak ya angka rek, nilai itu ya nominal 1 2 3. Kalau sampean bisa juga 1 2 3 desimal monuan ngono iku rek. Kalau orang sosial macam-macam. Inarot gandeng Zidane, kira-kira apa yang terjadi? Zidane plus Inaro misalnya. Jadi apa ya? Kalau agama, loh ya jadi suami pak, jadi keluarga pak. Nah, tuh, berarti kan penilaian itu macam-macam. Jadi kalau saya akan sampaikan, kalau di eksak itu cenderung ke nilai nominal, angka dan sebagainya. Kalau di sosial itu bisa diartikan nilai itu sesuatu yang dianggap baik. Jadi segala sesuatu yang dianggap baik. Nah, nek sampean berpikir semua baik, ya semua bernilai, rek. Semua pasti ada manfaatnya, pasti ada nilainya. Masih irunge pesek, masih untune gengsul, wah, mesti ono kanggone. Mesti ketemu jodohne, kan ono. Walaupun identik ketika gengsul, wah ono sing gengsule gopo sampai kene dipasang ram-raman ya. Cek gak gengsul ngono ya. Padahal masih gengsul ya gak apa-apa lho ya. Nah itu pandangan orang. Kalau kita nilai dianggap sesuatu yang semua saya kira bisa bernilai positif. Ketika ini dipahami sebagai dasar, maka inilah yang namanya ide apapun. Jadi Anda pilih apapun. Kalau saat kemarin sampaikan di pemerintahan, Anda bangun tadi, apa yang Anda pikirkan? Jadi nek sekarang ya macam-macam ya. Mungkin Inaro karena sejak tadi malam itu WA saya, Pak saya besok bisa masuk enggak? Jadi ya jadwalnya bangun tidur itu langsung yang diprogram nanti kuliahnya Pak saya. Hubungi teman-teman, kan? Atau mungkin ada kegiatan lain, atau punya rutinitas yang lain. Ketika bangun tidur kok ada kegiatan, yuk gegerku kok gak enak, nang tuh ya apa ya, itu noise gangguan. Tapi apa yang Anda lakukan? Segala bentuk keyakinan sehingga muncul sebuah efek, sebuah upaya. Konsep gagasan, dari ini di gagasan kan ada upaya, wah, berarti ada tindak lanjut, berarti kan itu menjadi ideologi, menjadi sesuatu yang bisa menjadi tujuan. Nah, tetapi Fran Magnis ini masih mengatakan ideologi itu masih normatif. Semua orang ingin bahagia, sejahtera, itu kan masih normatif. Sing bahagia, sing piye rek. Yang seperti apa? Bahagia setiap orang saya kira sangat relatif, gitu kan? Tidak sama. Nek umum yang macam-macam. Nah, ada yang mengatakan itu belum sampai tingkat bahagia pak, itu kesenangan pak. Misalnya, lihat kebahagiaan rekreasi nang pantai. Belum tentu di sana kamu bahagia. Nek umumnya ya rono nang pantai yang dolek kesenangan. Dene nek kono menemukan kebahagiaan yo. Dan nek wong agama kon sarek santri yo ono hidayah, ono mauna, ono inayah, ono inaro barang kan ya. Jadi ono hidayah, inayah, mana terakhir kan ono inaro. Oh iya wis ini. Ya wis inilah takdirku ngono ya akhirnya. Tuh. Oke, itu Pak Fragmis. Kemudian kalau Pak Mulyarto mengatakan bahwa ideologi itu ini sudah merambah ke ilmu sosial, sudah bisa dikatakan sejumlah doktrin. Jadi gagasan itu tadi rek. Jadi sampean misalnya di doktrin sampean ambil dosen matematika atau ambil guru sampean atau ambil bapak ibu sampean, atau mungkin bisa juga itu di sampai jurusan matematika lo dek do masalah bapak sampean guru matematika
Atau bisa juga kakaknya atau saudaranya guru matematika. Atau bisa juga punya Pak Le, karena dia sarjana matematika murni, bisa kerja di Jepang, di Korea, lulusan-lulusan ternama. Nah, akhirnya menganggap bahwa dunia matematika itu adalah jembatan menuju kebahagiaan. Akhirnya sama didoktrin, wis nek gak matematika, matematika ini lho, Nduk. Segala sesuatu harus dipertimbangkan. Ndak ono rek tangi turu langsung mencolot mangan ngono lah, ono. Sampai bangun tidur langsung tangi mencolot nang jeding. Oh, yo keran kabeh sampean. Iso setruk barang ya. Jadi Nyator mengatakan sebuah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol. Jadi ini sudah wujud, Rek. Jadi ada yang mengatakan anak baju hitam itu warnanya apa, simbolnya apa. Ya. Itu putih itu apa, coklat itu apa. Itu kan berarti dua simbol-simbol. Kenapa sih anak itu selalu pakai baju hitam misalnya? Kayak sopo, kayak Umi Laila. Ini kan berarti Umi Laila, Pak. Itu kan pakai biasa pakai baju hitam ya kalau ya dia memfilsafati, mengartikan bahwa hitam itu ketenangan, keteduhan. Ono sing ngarani mana dunia hitam ya apa? Wah, dunia kegelapan, peteng dedet notok pol ya. PGDDT ngene lho. Wis arek temui nek gak PGDDT wis. Peteng dedet notok pol wis. Ojo dicideki rek. Jadi menurut Nyator ini kepercayaan simbol-simbol kelompok sudah ada identitas. Seperti halnya ketika saya identifikasi sampean, rata-rata sampean ini adalah santri. Alumni pondok pesantren loh. Aku jelas gak wani meso rek gini ya. Begitu sampean celatu. Coba orang liyane tak pisu-pisui sampean. Bapak. Nah, artinya saya harus menyesuaikan itu. Artinya harus identitas Anda, simbol Anda atau patron klien sampean itu, wah iki arek santri. Artinya bahasa yang mungkin bisa dekat, bisa dipahami mereka karena dia terbiasa di pondok pesantren dan sebagainya. Ya dengan pendekatan itu biar pemahaman Anda akan mudah. Gitu. Oke, itu ya top. Jadi suatu bangsa yang dijadikan sebagai pegangan pedoman berkarya, perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Jadi Mulyarto ini sudah mengarah pada bentuk masyarakat, kelompok, organisasi, bahkan negara. Jadi ideologinya apa? Negara ini ideologinya apa? Liberalis kah? Kapitalis kah? Neoliberal atau wis sembarang lah Pak Indonesia itu dol tinuku sampe njaluk apa tak dol. Yo, nek ngomong kenapa ini saya sampaikan? Karena ini berkaitan dengan Pancasila. Pancasila nanti itu bukan asli murni. Ya bisa dikata murni Indonesia tok gak. Artinya juga mengadopsi dari agama, dari budaya orang barat, komunis, sosialis, dirangkum, diramu menjadi satu, menjadi sebuah dasar negara namanya Pancasila itu. Makanya ada yang mengatakan Indonesia bukan negara Islam, tetapi banyak istilah-istilah dalam ajaran agama kita masuk di dalam konteks dasar negara kita. Dan mengapa seperti itu? Mengapa kok tidak langsung? Nah, ya karena Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala kau lihat, ya oleh jadi Pak. Terus nek kau lihat apa kok tulis ini? Sekarang kan negara demokrasi. Apakah masyarakat Indonesia tidak mayoritas Muslim? Buktinya apa? Sampai nurun pemerintahan, Kementerian Agama misalnya. Kenapa Kementerian Agama selalu orang Islam? Jadi ini Indonesia. Pak karuan Pak seduru siake wong sing mayoritas. Kementerian Agama itu bukan miliknya orang Islam saja kalau ngomong negara. Lu nanti ada dirjen, ya dirjen berarti kan di bawah menteri.
Berarti kebijakannya bukan kebijakan setingkat negara, tapi di bawah kementerian. Sub kepala dunia. Tuh. Terus mana rek wingi yang menjadi destinasi kita? Insya Allah nanti itu ada Kementerian Umroh dan Haji. Ya, terus orang Kristen umroh tak? Orang Hindu ya umroh. Lo orang Kristen ya umroh pak nang Vatikan. Ngono. Lah ya. Berarti kon hajimu nang ndi? Oh, aku hajimu nang Vatikan. Sing arek Dursari, umrohmu kemana? Ke Singapura, Pak. Lah apa Singapura? Lah wingi kuotane gak katut ya, Pak. Tuas isin kado syukuran. Tuh. Jadi Mukyarto ini sudah mengatakan bahwa ideologi itu sudah tercermin pada kelompok dan organisasi. Kalau kita bicara negara, terbentuknya negara, kebijakan negara itu dari partai-partai politik. Nek ngomong negara ya itu memang ideologi negara kita ya Pancasila. Pancasila itu isinya liberal, kapitalis, sembarang mlebu. Komunis mlebu. Ngomong lupa ateis Pak, iya. Buktine wong KTP ini Islam yo gak jelas akebone. Jadi kalau partai politik ada ideologinya. Sehingga yang dalam konteks negara kita karena sistem keterwakilan, maka yang menjadi wakil ini kan dari partai-partai politik. Nah, partai politik itu, organisasi itu punya ideologi masing-masing. Ada yang religius, ada yang nasionalis, ada yang gabungan nasionalis religius. Jadi pengurus ini partai Islam, partai agama, tapi pengurusnya ada yang beragama lain. Nah, misalnya partai PKB lo, sekjen itu lo Nasrani, lo kate lapo, menjadi nasionalis religius. Ya. PAN misalnya, lo itu kan religius Pak, iya Pak, itu dipecah mana gitu loh. PAN itu ya biasa afiliasinya ke Muhammadiyah Pak, bukan NU. So, ada enggak? Oh Indonesia kok, ya melalui Sakti ya. Nah itu doktrin. Biasanya kalau ada doktrin itu anggotanya, masyarakatnya sudah tercermin di situ. Sama halnya ketika sampean ini sudah pernah ngaji, pernah di pondok pesantren, secara tidak langsung Anda akan mengamalkan apa yang Anda ajarkan. Misalnya apa? Anda pernah ngaji taklim misalnya. Pasti Anda antara pendidikan bagaimana itu kan pasti secara tidak langsung akan Anda lakukan. Tapi bagi yang lain yang nggak pernah ya karo, ya dianggap itu syirik kan ya. Terus oh boy, wah wis gede ya terserah. Tapi bagi mereka yang memahami taklim, yo aku mungkin gak ngerti apa sih diomong Pak San, tapi mungkin aku oleh barokah melok ngono. Paling ndak niatku itu diterima Gusti Allah. Ilmu ini gak mlebu tapi niatku sih diterima ya apa. Akhirnya muncul inaroe lho. Itu ya. Kemudian kalau doktrin itu biasanya kalau adik-adik aktif di organisasi, pergerakan mahasiswa atau apa, atau organisasi NGO, LSM dan sebagainya atau partai, ketika Anda keluar dianggap pengkhianat. Wah, didoktrin dididik gitu ya, malah tua, jangan-jangan nanti kamu menjadi pengkhianat, akan membocorkan kepada doktrin. Begitu juga Anda kuliah seperti ini secara tidak langsung, adik-adik adalah satu doktrin. Di otak Anda, di pikiran Anda, coba sepahamkan, tekankan ke Indonesiaan, ke Pancasila. Mosok kon mari tak ajarin ini langsung dari pemberontak rek. Kan enggak. Jangan kita lihat semua. Oke. Menurut Lowenstein, ideologi itu adalah, nah ini wis ngomong sains iki, psikologi. Nah ini ngomong sosial, ini sains. Lowenstein mengatakan penyelarasan dan penggabungan pola pikir dan kepercayaan.
Jadi antara pikiran dan gagasan diupayakan. Tapi sampeyan nek duwe karep, itu tidak jadi sekedar angan-angan gitu lah. Jadi sampai nek misalnya ono klik ambek lawan jenis Anda, ketemu arek pemerintah, wih arek iku rek gantenge, cantike, wah. Klik hati ini wis bergetar. Inayai, bu inaro kari-kari lah. Nah, penasaran kan? Tanya, iku lho, cewek pundi omahe? Boleh koncone ya, jadi romo kenalan. Akhirnya tadi, nah itu berarti penggabungan antara gagasan dan pikiran menjadi sebuah antara ini angen-angen dan kenyataan. Kalau kita bicara itu ada das solen, das yet. Jadi kalau sampean mungkin awal-awal ketika kuliah, ekspektasi Anda, harapan Anda, bayangan Anda, wah kuliah ini apa ya? Mungkin ini sampean belum tahu kuliah ya. Nek ndelok tok TV ceritane mbak koyo ngono. Sih coba dilakoni ya apa? Mungkin sampean ya rada wedi, rada bobo. Buktine apa? Semester 1 nek aktif rek. Kakas, nek wis tuwek-tuwek loro telu wis sakarepe dhewe wis. Mulai bulat. Jadi lawan sini mengatakan penyelarasan, gabung. Jadi mewujudkan apa yang menjadi gagasan itu. Menjadi pedoman tadi, ya sama sih, tapi kalau sama yang atas. Cuma mungkin ini lebih menekankan pada penyelarasan dan penggabungan. Jadi mana yang bisa saya tindak lanjuti. Nek bahasane Ariel Peter Pan, dunia ini serba ada. Nah, kan? Ini dalilnya artis saya. Ada yang harus kita jaga, ada yang harus kita tinggalkan, ada yang harus kita pertahankan, ada yang kita harus biarkan, ada yang harus kita itu kan. Tidak semua di jalan, semua oke, beres, siap, kata siap ya. Siap komandan, siap salah komandan, tidak siap. Semua ada. Artinya Anda hidup itu juga sangat heterogen, sangat berbeda-beda, pasti orang punya kapasitas macam-macam dan sebagainya. Menyelarasan, makanya di dalam penyamaan ideologi kebangsaan itu penyamaan visi, penyamaan pemahaman, penyamaan niat dan sebagainya. Seperti halnya adik-adik ini satu angkatan ini mungkin punya cita-cita macam-macam. Ono sing kuliah matematika nyenengno ibuke. Ono sing karena pacare, ono sing karena kepentingan lembagane. Karena UMI ku kalau guru matematika, Dik. Wah. Ono sing ngono. Ada yang memang murni wallahu alam karena hobi saya, kecenderungan saya lebih mudah ketika mempelajari matematika. Ada yang seperti itu. Maka itu harus diselaraskan kalau tujuannya sama. Ini pemahaman tentang ideologi. Kemudian ada juga karamatan. Ini mengatakan bahwa ideologi itu pencerminan realitas hidup di dalam masyarakat di mana muncul pada pertama kalinya. Kalau hari ini adik-adik saya tanya mau jujur atau tidak terserah. Coba buatkan narasi minimal setengah halaman persepsi Anda ketika saya masuk dalam kelas pertama kalinya. Terserah nek sampean mau jujur, ngono sing wedi kok arek temu irung mah dibenteng-enteng rek nek mulai dicegat. Ape tak jawab api ae wis ngono. Sing omahe seduri ya ngono mah, awas kan Pak. Sing omahe gondang tambah, wah ada. Nah, biasanya apa yang pertama kali muncul itu akan berkembang. Ide dasar muncul. Wah, kelas ini ya ada efek. Jadi wah peteng ya, berarti masuk seret mana betekan ngono. Mana kok panas delok iki pas. Nah, itu rek. Jadi apa yang sama halnya ketika ada sampai dijodokno saya. Naratif ibu sampean, "Nduk, iki lho. Ana kancane ibu." "Lho napa, Bu?" "Wis tak lari yo." Apa Bu? Nggak ada apa-apa sampean ini lho, pingin kenalan dengan tahu dulu. Kok ono anake?
Pandangan pertama jari arek nek jatuh cinta kan tergantung pada pandangan pertama ya. Jari lawan seti kamatan ngono nek. Itu gak kena dibujuki rek. Misalnya sampean ket awal misalnya, ya mungkin bisa berproses lah dengan waktu ya. Tetapi pandangan pertama, chemistry pertama itu sangat menentukan langkah cepet, gampang dan sebagainya. Misalnya sampean wis gak yakin Pak San iso tegak, wis sampean nrimo omongane wangel ngono. Atau bisa juga ketika sampean milih jurusan matematika ragu-ragu, ya ragu-ragu terus sampean. Nek wis bismillahirrahmanirrahim wis selalu Allah wis kecak muncul inaroe ya. Apapun yang terjadi konsekuensinya wis gak ngurus wis. Pokoknya matematika wis. Pokoknya iku Bu, pokoknya nek gak jidan aku mau Bu. Areke lho meado. Wong arek ngono nyambut gawe ngojok do kuliah. Wis lah Bu, pokoknya aku cinta wis urusan mburi. Perkara meneh nyambut gawe bareng, nyukir bareng terus kok pecel bareng kebungkusan ya wis ben ngono. Pentingan lah itu. Ini terkait dengan kejujuran apapun biasanya itu. Bisa juga adik-adik ketika saya tanya, kalau Anda jawab pertanyaan saya, adik menang 10 detik aja wis, berarti Anda gak jujur wis. Ngomane menangnya sampai setengah jam. Inaro, Nduk, sama sudah punya pacar. Menang, wah ini menang, jelas ngitung ini, matematika ya. Sik tak jawab apa pikir enak ngitung iki sakjane aku ya wis duwe tapi iki rada anu ngitung matematikane utek-uteke matematikane wis mulai neng nek kok jawab benar iki lho anu ngene iki kula sampun gak ada pacar itu selesai jelas nek atik sampean meneng moro ndiluk meneng moro gak jawab moro mlebu kamar mengkurap turun dibuka kak tangi-tangi ngene wae iki sulek iki. Iki wis iki bingung bapak ibu wis ya. Kalau orang Jawa ditanya langsung diam, langsung disimpulkan Rek. Ada pertanyaan, diam. Oh wis. Jawabannya jelas. Dia berarti iya. Dia berarti diterima. Logikanya ngono. Begitu juga Ramadan, ideologi itu muncul karena kali ngomong apa ya, makanya kejujuran itu banyak anak-anak kecil itu jujur ya, kita takoni langsung jawab, gak ada mikir, gak ada matematika wes. Inaro punya pacar apa sih Bu? Terus nganggep jawabnya nggak meledak makanya Zidane iku nek tawuran aja tawuran sampai SMP, SD aja, SMA aja. Apa tek mikir arek SMP ku? Wawur anggere sawat tawur sawat. Ngono urusan polisi ayah atau mas ngono ya. Tapi nek wis gedhe kaya sampean, angger nawur-nawur lho, dicekel polisi sampean dhewe sing diantemi sampean. Sing disidang ya sampean. Kate bengok-bengok Bah, kula dicekel Polsek Puri, Bah ngono. Kapok wis lakono dhewe. Ojo dicekel ngono. Budal ini ono razia nek ketilang. Mosok ketilang bengok-bengok apa? Bah, enten operasi ten ngene pacing. Kula ketilang niki pada ditahan, kula badhe mlampah. Susulen bah. Lah ya apa sih wis gerang ae. Ya nek cilik di sosol men. Cek SMP di sosol ya. Nek wis kuliah wis gede. Disuruh samu dan mosok kon ngene gak ngantasi bahkan budal mlayu bahkan nunut trek bandak. Atau nilpuno kanca sing ndok-ndok ngono lho, kanca nyusul lah ngono kan. Nah, begitu. Kan barek cilik-cilik sing jujur wis gak iso. Wis moro nangis meneh cewek tambah, wis moro nangis ngono. Ini prakteknya pernah terjadi ya kemarin malam. Nah, putri saya itu kan habis dari makam, kan jalannya baru. Wis Bu, jenengan naik sepeda motor saja, saya tak jalan kaki sendiri. Dari makam ya.
Setelah ibunya dari rumah kok dengan anaknya nangis loh. Kok nangis? Kenapa Nduk kok nangis? Saya takut bunda, saya takut ada ular. Nah, yang kepaten mikir ya. Lah ngono mang kok ya mikir aku dhewe anu. Nek motor lah ya enak, nang toto omah. Cilik kan gak mikir ya. Ya enggak apa-apa, itu proses. Makanya pandangan pertama, jawaban cepat itu biar kejujuran dan menjadikan pelanggan. Ketika itu makanya bahwa kesan pertama biasanya wis jelas ya. Walaupun hati itu bisa diproses ya, tapi wis setelah kemana kaum perempuan sing lebih mengandalkan perasaan wis setelah masih arek rambutnya gondrong ngono ya suwale suwek-suwek nek kadung kesan pertama iku oke wis gak ngurus ya. Gunung meledos tak kancane kok jare ya. Gunung meledos dikancane lebadake mek ning. Jadi kesan pertama itu jadi begitu juga dengan hidup sekalian. Ketika ada adik ini dilahirkan di bumi Indonesia, di mana bumi kaum pijak, disitulah langit yang kamu junjung. Di mana keluarga Anda melahirkan Anda, itulah nasib dan derajat. Misalnya si Danu dilahirkan dari rahimnya Bu Iriana, mungkinnya gak gue kene rek. Kok gue kene ngono, ngake pengawali gue kono, atau wartawan gue kene. Nek gak percaya delok mi, Kaisang dolen rene ngono wis gopono sak kabupaten ya. Padahal rene ya dolen kaosan tok ngono. Wartawan, sing polisi, sing politisi, sing calon wis omek dalan semacet kabeh kowe. Barang sidan sing rene dilairno bapake dadi petani bakon rene, bakon rono. Di pertama kali di mana Anda dilahirkan. Kalau Anda dilahirkan di Indonesia, berarti Anda harus menjunjung tinggi apa yang jadi karena ini adalah bumi Anda. Nah, nek sampean dilahirno dadi wong Jawa, ya dadi Jawa iku perintah Gusti Allah iki. Inna roe iku sampean dibadekno wong Jawa ngono lho. Dibadekno wong Arab sampean niku. Mosok wong Jawa dikon Arab ngono. Abi umi, wis ka umi-umian, gak katel-katelan ngono. Mak mbok. Oke, itu oke. Bisa dipahami ya tentang ideologi ya. Oke. Wis virus didik meneh ndolek arti meneh. Ya. Oke. Kita lanjut. Jadi kesimpulannya bahwa ideologi itu adalah sekumpulan gagasan, hasil pemikiran manusia yang tersusun secara sistematis, kemudian dijadikan dasar pemikiran, pedoman, prinsip, jaminan kebenaran dan dilaksanakan dalam mengatur kehidupan bersama. Iku nek ideologi ngomong negara. Nah, nek prinsip ideologi masing-masing punya prinsip masing-masing. Anda punya prinsip masing-masing. Ya. Kenapa Inaro pakai itu duwe dasar dewe. Duwe prinsip dewe. Setiap orang pasti punya karakter dan sikap watak-watuk nek basa Jawa ya. Watak-watuk wis mbuh. Ngono dhewe. Jadi punya khas, punya keyakinan, punya prinsip masing-masing. Nek ngomong Inaro, aku lanang kok ya kaosan gak pakai hijab. Itu kan hadirnya harusnya. Itu nek ngomong secara individu, tapi nek ngomong negara, karena kita Indonesia ya harus di apa sih yang menjadi cita-cita negara kita, dasarnya apa, komitmennya apa. Negara ini terbentuk itu berdasarkan kesepakatan individu-individu warganya. Lho Pak, apa ya Pak Indonesia ngono. Oh, 200 juta ngono Pak. Nah ini kita takoni situ-situ, saya cacak situ-situ. Dari 6 mahasiswa ini saya kira isinya juga macam-macam. Misalnya Pak sudah jam 10:30 Pak, cukup Pak ono saja nih. Wis kudu mulai ono ya. Ono sing wis opo iki lho. Kanggo tak gak ngomong ini iki. Mbon. Oke, itu ya. Nah, itu kesimpulannya.
Nah, sekarang dalam konteks pola pikir, pemikiran, ini ada juga sebuah teori yang disampaikan oleh Alfian. Ada 3 hal dalam dimensi ideologi dalam pemikiran dan gagasan itu. Jadi ada dimensi realistis, realitas, ada dimensi yang idealis, ada dimensi yang fleksibel. Jadi urip iku nyatane urip ya sing ngene iki. Inaroe ya sing ngene iki dhewe iki ya. Ya gak ganteng, ya gak putih, ya gak pinter. Realistis. Ada yang idealis. Jadi kalau kita berpikir, bertindak itu juga ada yang memang realistis ada. Panjenengan ngene, masuk ini protes. Dobel unim rek ngono. Kuliah bayar kelas kok ngene iki pasti metok situ tok tak toleh-toleh. Lho nani iki untung ono kipas rek gak ono wadah. Nah, itu kita baiknya secara realistis bisa menerima. Tapi terkadang semua tidak harus realistis. Terkadang realistis ya. Nah, kalau memang itu perlu disikapi ya kita harus sampaikan. Mohon maaf Bu, kelasnya itu kotor, bikin pilek, banyak debu misalnya. Panas Bu, cok ngomong hybrid Bu, panas Bu. Kalau itu memang perlu disikapi, bisa sampaikan. Tergantung. Idealis, akhirnya ngomong idealis. Kuliah itu harus seperti ini, RPP-nya seperti ini, ngomong silabus ini. Ono wong mlaku ning blucur ae ngono. Coba sampean budal sepeda rene dari Gondang blucur kok wenteng ngene. Nabrak ono mbokne, ono ibu-ibu ngeterno anak sekolah. Minggir nengah sampean blucur ya sampean tabrak. Bugasen ta Bu, cek banter, itu kan tak salib ngono ya. Hidup itu kan ya juga. Tapi kita boleh idealis. Ya harus lurus boleh. Iya rek lurus rek. Nek niate kuliah ya jadi menggak-menggo. Mosok wis kuliah kate kuliah budak tekok Gondang. Tekok tangunan lurus ae nang Brangkal. Akhirnya nang Padang Asri. Lah ya apa jare? Ya apa sih dan aku nek niate nang Padang Asri kok apa kan liwat tangunan. Liwat to kayak cepet. Memang izine kuliah ya Pak. Nek gak ngomong kuliah gak oleh dibudalno iki. Jadi ada yang fleksibel. Ya, realis boleh. Jadi di mana kita ya apa ya? Kita sebagai manusia itu kan ya gak oleh rek realistis tok urip pasrah. Wis sembarang wis. Semanggo kersa ya gak ono rek. Ya sekali-sekali moko ngedidik lah. Ndudurne nek awak sampeyan iki kawulane Gusti. Lah, jarene santri ngono. Jadi kita berpikir itu ya kadang kita ya realistis, ya idealis, ya kapan kita fleksibel. Fleksibel tok ya. Idealis tok ya gak apa-apa ya. Identitasmu jelas. Ini aku ya apa tuh hari ini. Apa ngalah apa? Diwaca titik haram ngono. Omane kok demuk wadah wis iso kena antem kena lapor polisi bareng. Idealis, ada yang idealis boleh. Akhirnya ngomong wis jelas hariku. Jelas gak gelem. Jelas gak gelem. Wah, karena tahu ada sikapnya pemikirannya. Tapi ada yang lain misalnya. Jadi berpikir itu boleh idealis. Kapan kita harus idealis, kapan harus realistis, kapan harus fleksibel. Ada ruang dan waktu, ada teks, ada konteks. Itu namanya dewasa kan bisa. Jadi adik-adik juga berpikir seperti itu dalam kehidupan bermasyarakat, menerapkan sebuah prinsip. Nek sampean wong santri, ya dari pondok pesantren. Nek urusan agama rek, nang koncomu, nang sapa ae, kita harus fleksibel, realistis. Nek kon idealis lho ya ngono mang kakek cocot kan diceramai kan kok becidan ngono ngene
Nah, ngomong agama itu kalau keluar, nek kene siar, nanti ya kata harus realistis. Arek iki kapasitasnya ya apa, arek iki kondisine ya apa, kan kita harus tahu. Tapi agama nek nang awake dhewe harus wajib idealis. Harus dan wajib mulato, oh kok bola liru aku. Wajib. Jadi nek urusan agama nang awake dhewe harus seidealis mungkin. Masih mangan ya ngono nek iso ya seidealis mungkin kan ya. Walaupun sambelan itu paling ndak iku mah yo bersih, yo higienis, yo suci. Yo gak buku barang haram, buku barang subhat kan ngono rek. Subhat ke dalam. Terus nek nang gopo Pak, wis sakarepmu lho mosok ngono. Yo nek iso ya idealis. Ya, jadi prakteknya dalam konsep pemikiran, yo misalnya sampean rapat atau bertemu, yo ojo penguneman, ya apa ya, artinya harus membuat mentul gitu lah ya. Semua gak setuju aku, gak budal aku. Atau nek di WA itu grup gak jawab, meneng nih. Meneh ono tambahan gantine jam pasan. Iki kuliah tak gak jawab rek meneng kok niki lho budal tak gak. Oke, itu ya. Yud. Nah, sekarang kita ngomong ideologi dalam konteks negara atau bangsa. Apa sih pentingnya ideologi itu bagi suatu negara atau bangsa? Kayak apa sih ideologi? Lu jenenge wong kumpulan nih. Gembulan ya, ngake kan duwe patokan. Ya belara kan ya. Tapi kalau kita punya komitmen, kayak ngene iki, kita punya komitmen dalam kelas ini, kita ada proses belajar, kita diskusi, kita mendengarkan sebuah ceramah, ya harus minimal apa yang kita sepakati. Ya aja guyon, ya aja ngantuk, ya aja turu, ya aja ndowerek ngono lho. Ya sapa mestine lah. Nah, itu artinya apa pentingnya ideologi ini dalam kehidupan bangsa kita. Kailan mengatakan bahwa ideologi itu menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Jati diri, ya itu penting. Jadi sampean juga butuh eksistensi, identitas, harus ada nilai. Nah, tadi nilai ekonomis, tah nilai teknis, tah nilai sosialis. Nilai teknis, sampai apa yang bisa menghasilkan sesuatu dari kemampuan Anda, kompetensi Anda. Nek bahasa kasare, opo toko awakmu sing iso ngasilno dhuwit yo opo? Terus piro regane awakmu kasar toh? Ya. Tapi itu terjadi nek kehidupan ada. Artinya apa? Piro sih tarifnya ngono ku? Tarifnya Inaro piro sih? Lo larang yo ngamre. Sak jam setengah itu bisa sekitar 6 juta. Itu pun kalau 1 jam. Delok tukul Raffi Ahmad ngisi acara sak jam piro? Iya, bisa 150 juta. Ya. Wis gak jangan Gus Idam piro saiki nek ngomong sak jam setengah. Oh. Mulai yo. Alah Pak murah Gus Idam lo gak njaluk gak ngergani. Tapi pasarane 20 juta, Pak. Iku ngundangin 3 tahun indene. Oke, jadi itu eksistensi diri, eksistensi negara, jati diri bangsa. Jadi sampai ini bisa dihargai orang, bisa dimarahi orang, bisa dicintai orang, bisa dibenci. Itu dari pola pikir dan ideologi prinsip Anda. Dan sampean blamblo, wah ya kadang arek, wah apa tenek besar ini? Apa sawane geneng tapi ledok? Lah apa? Sawangane meneng tapi yo mulai ya. Oke, itu bahasa umumnya. Jadi ideologi menurut ini jadi nah, contohnya apa? Ideologi itu dapat membimbing bangsa dan negara. Jadi ide dasarnya, ideologinya itu sebagai acuan tolak ukur. Misalnya berketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa setiap bangsa Indonesia harus beragama. Apapun agamanya boleh, pokok itu kan dua agama titik tulis.
Karena berkeyakinan bahwa orang yang beragama pasti ada, paling tidak ada motivasi, ada rem, ada filter yang orang itu bersikap, berperilaku, dan bertindak. Ada kekuatan di luar kekuatan manusia, itu yang paling penting. Ada langit berarti ada yang menciptakan. Mbok kapan ono nyiptakne garu ya. Kira-kira material entek piro garu. Sing penting ono. Berarti kan ada kekuatan yang menciptakan. Berarti ada Tuhan, ada agama. Kemudian ideologi sebagai sumber motivasi, inspirasi, atau semangat hidup. Jadi orang itu kalau sudah ada prinsip, target lulus kuliah 4 tahun ke depan, paling tidak harus ada progresnya. Ada upayanya. Aku semester 1 juga mata kuliah ini secara administrasi dapat IPK saya berapa, SKS saya sudah ketemu berapa, ada inspirasi, ada tujuan, ada niat, ada cita-cita yang hendak capai dalam jadi urip itu tadi semangat. Nek urip ganti tujuan apa yang terjadi ya? Nek samu siji wong makomi sampean padha mek aku, atau mungkin bisa juga mungkin nek makomi cek sareng Abdul ya. Ya nek makam makrifat wis Allah wis sapa cari Gusti Allah kabeh. Ya kabeh lho. Lah mungkin nek makomi cek syariat niku kudu dilakoni rek. Walau bukti ini gak kuliah ya dadi wakil presiden misalnya. Ayo, nek sampean pedoman ngono wis mulia metu gak kuliah ya wis ya. Iki gon tentu nek sampean iso dadi wakil presiden. Ayo jajalan sampean aja kuliah, aja mondok. Mangan turu rokokan dolen ngono. Akhire ibu sang wadah anakku hebat. Zidan hebat. Sing kulon anake dadi polisi, sing etan dadi PNS. Muri omah dadi guru, lah Zidan dadi koyo jeragan. Lah apa kok jeragan? Lah apa gak pate nyambut gawe teng ngopi, rokokan, cedak, cedik nunggu itu. Lah koyo jeragan. Hebat Ibu. Tuh. Boleh saja begitu. Oke, kemudian bisa juga ideologi itu bisa menciptakan sebuah semangat persatuan dan kesatuan. Jadi kalau kita punya kesepakatan, komitmen, punya satu core, pasti ada kekuatan persatuan. Jadi ketika ada adik dikatakan misalnya arek matematika angkatan 2004 kilo, lanangnya mek siji, gitu. Kayak bebek lah, lho, sapa gak mangkel. Yo, misalnya ngono. Lu aku delokno koyo bebek rek. Koyo kandang bebek lu, ya aku cari. Atau bisa juga yang lain. Makanya dalam teori sosial orang itu bisa bersatu, bisa diciptakan musuh dari luar. Sampai niku nek ono tantangan dari luar itu biasanya Anda harus langsung secara defensif, secara langsung melindungi diri kan. Kayak kemarin, hati-hati nduk kena Covid, sawahmu sing maskeran sing. Mau pokoke nek diweden-wedeni katen matek ngono kok wedi kabeh ya. Atau akan melakukan apapun. Jadi ideologi, prinsip, gagasan itu bisa juga menjadi simpel. Oke, kemudian fungsi ideologi menurut Puspawardoyo sebagai struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan memahami dan menafsirkan. Jadi ideologi itu sebagai dasar untuk sebagai parameter. Berarti sampean gugup warga negara Indonesia karena agama sampean nggak jelas, gitu. Tuh, terus kena kayak kurang. Atau bisa juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti nek sampean gak duwe jiwa kemanusiaan, gak duwe sakno mentoloan. Terus kudu Indonesia berarti sampean iki. Ngomong kerat ta wong Baduri ta wong ndi ngono. Kemudian yang kedua, orientasi dasar membuka wawasan tujuan hidup. Minimal itu sebagai pintu masuk. Jadi kalau saya mengatakan, oh ini santri sampean, ini matematika, berarti saya harus tidak jauh-jauh dari dunia sampean. Nek aku misalnya nyeritakno sing tidak di dunia sampean, keseharian sampean yo mungkin agak sulit. Misalnya ini aku ngomong nyeritakno bahasa Arab misalnya.
Kira-kira ya apa? Iya sing arek pondokan iki iso ya. Lah sing loro iki, ngono misale gak pondok ya piye? Eh, artinya orientasi gagasan itu sebagai pembuka wawasan. Yang ketiga sebagai norma-norma melangkah dan bertindak. Paling tidak sebagai jenenge pedoman deh. Walau alam wis sembuh lah. Menit dadi guru, mbok dadi apa gak ngurus, sing penting aku kuliah, jurus aku matematika. Paling ndak wong ngerti nek aku ku SPD matematika. Titik. Menit mesti ono identitas bekal untuk menentukan ini salah satu. Ada kekuatan menyemangati dan mendorong seseorang menuju atau mencapai sebuah tujuan. Ini londo aku ngerti nih sampai ini misalnya, ya diarahkan. Jadi kalau ibu sampean itu tugasnya adalah menyemangati, membiayai sampean. Dosen, TU, rektor, memfasilitasi sampean. Dan tugasmu apa pak? Tugasmu nek sinau rek. Oh, sampean ngomong enak pak. Iya nek oh, bapakku ngomong aku wis gak ndek bapak ya. Aku nyambut gawe barang ya. Aku ku ya bon sekolah bayar dhewe. Tugas tak kerjakno dhewe. Ojo ditambahi kampus suku panas pak, ngelok gelem bisa, ngelok demo ada wis ngeluh pak. Nek sing jangkep-jangkep liyane wis, pokoknya tugas kuliah titik. Perkara edaran bulan ini kamu sudah bayar PP belum? Nah, urusan ayah, urusannya aku. Sing gowo bapakmu, ngono ya. Paling kan ngomongin itu, bah ini nek dereng bayar pak, kulo mboten caket KRS-an ngono. Nek mboten caket KRS-an dianggap cuti pak. Kulo tilem ten griya niki. Ya wis ya wis. Wis.